Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam dan bahagia. Bapak Ibu guru hebat, dimanapun berada, perkenalkan saya Alwis, berasal dari Kabupaten Ogan Komering Ulu. Tempat tugas saya di SD Negeri 138 Oku. Baiklah Bapak Ibu guru hebat, pada sore hari ini saya dan teman saya juga calon guru penggerak angkatan 10 tahun 2024 Kabupaten Ogan Komering Ulu akan melakukan kegiatan coaching dengan alur Tirta. Baiklah Bapak Ibu guru hebat, selamat menyaksikan. Hai Bu Sumarsi, apa kabar? Alhamdulillah Pak Alwis, baik. Ya, syukurlah kalau baik. Kelihatan dari wajah Ibu berseri-seri hari ini sangat baik. Kemarin katanya mau bertemu dengan saya, ada suatu hal apa kira-kira yang bisa dibicarakan pada kesempatan ini, Bu? Oh, iya nih Pak Alwis. Kemarin itu pengen minta waktu sama Pak Alwis. Ada yang ingin saya bicarakan nih mengenai anak didik saya, Pak. Oh ya, oke, baik Bu. Kalau begitu masalah tentang anak didik Ibu ya. Hmm. Kira-kira dari pertemuan ini apa yang diharapkan Ibu ke depan? Begini Pak, saya kan mengajar di kelas 1, Pak. Nah, pada mata pelajaran matematika, hasil belajar anak didik saya ini banyak yang di bawah KKM. Jadi saya bertemu Bapak sore ini pengen di coaching seperti itu kan Pak ya. Supaya gimana ya, untuk kedepannya nilai peserta didik saya tuh bisa mencapai KKM, lebih termotivasi belajarnya, lebih aktif seperti itu. Oke, demikian. Jadi Ibu pengen siswa Ibu itu termotivasi untuk belajar sehingga KKM-nya tercapai. Seperti itu Bu kira-kira ya. Ya betul Pak. Ya, baik Bu. Kalau demikian, Ibu ada permasalahan itu untuk meningkatkan motivasi murid sehingga KKM belajar pada matematika ya Bu ini. Ada pelajaran Ya. matematika. Oke, pada pelajaran matematika sehingga murid Ibu tercapai KKM. Nah, dari yang selama ini Ibu rasakan sebagai guru matematika khususnya mengajar KKM, itu apa yang sudah pernah Ibu lakukan? Nah, saya kan biasanya di kelas itu lebih menggunakan metode ceramah, Pak. Kadang mencatatkan di depan kelas, kemudian juga lebih banyak saya yang aktif, seperti itu memberikan contoh-contoh, tapi dengan di papan tulis seperti itu menggunakan media buku dari Kemdikbud yang biasa, buku paket itu, Pak. Oh ya, baik. Jadi selama ini Ibu mengajar hanya melalui buku paket dari cerita Ibu tadi. Mungkin Ibu di dalam mengajar menggunakan hanya buku paket, mungkin membosankan bagi murid ya Bu. Jadi dia kurang motivasi tadi mungkin Bu, jangan-jangan. Jadi kalau untuk ke depan Ibu ada rencana perubahan kira-kira untuk mengajarnya Bu? Nah, ini yang masih saya rencanakan nih, Pak. Kan kemarin itu beberapa hari yang lalu saya mengikuti pelatihan di PMM tentang pembelajaran ide-ide numerasi. Nah, saya tertarik nih Pak untuk menerapkan tentang pembelajaran numerasi itu di kelas saya. Oh ya, berarti Ibu sudah memiliki suatu pembelajaran, berarti kesempatan untuk melakukan perubahan Ibu sudah siap ya Bu? Iya Pak. Iya. Di dalam mempersiap untuk melakukan perubahan dari selama ini belajar lewat buku, mungkin Ibu ada persiapan. Ibu merasa kalau dilevelkan itu level 1 sampai 10 kira-kira di level berapa posisi Ibu sekarang? Kalau di sekarang saya merasa di posisi level 7. Karena saya merasa sudah semaksimal mungkin menyampaikan materi dengan penjelasan walaupun menggunakan metode ceramah, tapi masih kurang berhasil seperti itu, Pak. Oh iya, ya bagus Bu.
Ibu sudah sekarang dengan buku metode ceramah, dengan buku pembelajaran dari Kemendikbud, Ibu sudah berusaha semaksimal mungkin itu ya, menurut Ibu sudah di level 7 posisi Ibu sekarang. Jadi di posisi 7 dari pembicaraan kita hari ini Ibu mengharapkan satu nanti Ibu mencapai level berapa? Nah, keinginan saya sih kalau bisa ada peningkatan nih Pak ya. Kalau bisa semaksimal mungkin di level 10, ya alangkah lebih luar biasanya seperti itu. Berarti penerapan ini berhasil kan untuk penerapan pembelajaran ini. Oke, baik Bu. Berarti sesuai sama setiap kita setelah kita melakukan perubahan-perubahan, kita akan mengalami keinginan kita pasti meningkat ya, meningkat sampai level yang paling besar 10. Itu suatu harapan yang setiap kita pasti pengen demikian ya Bu ya. Ya. Baik Bu, dari pertemuan ini Ibu mungkin sudah ada rencana ke depan bagaimana supaya semangat murid belajar itu bertambah dan akhirnya mengakibatkan KKM matematika bisa meningkat. Nah, sebelum ke sana, matematikanya itu di pelajaran penjumlahan atau perkalian, Bu ya? Penjumlahan dan pengurangan, Pak. Oh ya, penjumlahan dan pengurangan kelas 1 ya, Bu? Satu. Ya, kelas 1. Kelas 1 kalau menurut Ibu belajarnya itu perlu yang bagaimana Bu kira-kira? Nah, jadi setelah kemarin saya mengikuti pelatihan di PMM itu, ternyata pembelajaran dengan menerapkan ide-ide numerasi itu memang lebih dibutuhkan karena untuk siswa kelas 1 kan lebih lebih ingin belajar yang benda-benda konkret nih Pak ya. Nah, jadi Baik. dengan mengajak mereka ke lingkungan sekolah dengan mengumpulkan batu-batu, daun-daun yang ada di sekolah, mungkin akan lebih membuat mereka termotivasi, lebih semangat dalam belajarnya. Saya juga akan menyisipkan tentang permainan tradisional nih Pak. Jadi kalau kemarin penilaian yang saya gunakan itu kan membuat soal tambah-tambahan 5 tambah 1, 2 tambah 2, 5 soal yang harus mereka jawab. Nah, mungkin di sini nanti ke depannya saya ingin menerapkan metode dengan pembelajaran itu permainan tradisional. Jadi sambil bermain nanti anak-anak akan disiapkan kartu-kartu dengan soal-soal penjumlahan atau pengurangan sehingga mereka lebih antusias untuk menjawab soal. Ya, benar sekali Bu. Ibu sudah berusaha mempelajari dari dari PMM, mungkin dari YouTube bisa juga Bu. Nah, Ibu sudah menemukan untuk pembelajaran dengan menggunakan pendekatan literasi, sehingga murid-murid kelas 1 bisa merasakan betul, bukan hanya awal tadi metode ceramah, Ibu ingin mengajak murid-murid Ibu mencari batu dengan lingkungan sekolah Ibu, ada daun-daun. Jadi benda nyata sifatnya Ibu itu konkret. Ya, itu bagus sekali Bu idenya dengan menggunakan lingkungan. Mudah-mudahan Ibu bisa melaksanakannya. Sekarang persiapan Ibu dalam melakukan kegiatan tersebut sudah Ibu siapkan kira-kira? Nah, untuk saat ini saya baru menyusun RPP nih Pak, sambil membuat kartu-kartu yang berisi soal-soal penjumlahan dan pengurangan. Oh ya, bagus Bu. Berarti Ibu sudah memiliki persiapan awal, sudah membuat RPP, sudah membuat kartu-kartu. Nanti Ibu tambah lagi dengan metode literasi tadi, menambahkan kegiatan literasi dengan mengajak siswa ke lingkungan, mengambil batu-batu, daun-daun. Nah, kalau menurut Ibu dari batu-batu, daun-daun itu ada lagi tidak kegiatan yang bisa Ibu kembangkan? Nah, mungkin untuk pengembangannya untuk permainan tradisionalnya nih Pak, kan itu kan kalau kita bermain congklak kita membutuhkan alat. Nah, kalau misalkan alat itu tidak ada, jadi mungkin kita bisa memanfaatkan lingkungan kelas saja. Kelas itu kan ada ubin yang petak-petak itu, Pak. Jadi Oh kalau iya. tidak ada alat yang untuk bermain congklak, kita gunakan saja itu. Atau kalau di halaman kita bisa buat lingkaran-lingkaran di tanah.
Oke Bu, bagus sekali. Berarti Ibu juga sudah memiliki keyakinan atau mengajak anak selain dari literasi tadi dengan benda nyata, Ibu juga melibatkan permainan tradisional congkak tadi ya Bu ya, Iya. permainan tradisional ya. Ya, memang kalau permainan tradisional itu sangat bagus Bu untuk dilakukan. Murid tidak hanya mendengar, tapi dia kreatif ya, kreatif, dia bergerak dengan mengambil batu tadi, Ibu ajak bermain tradisional, permainan tradisional yaitu permainan congklak. Ibu jika tidak ada alatnya, tempat lubang-lubang itu ya, Ibu sudah menyiapkan ubin. Sekolah itu ada peta-peta ya, benar sekali Bu. Itu peta-peta itu batasan-batasan ya Bu ya. Ya seperti pada permainan congklak. Jadi Ibu gunakan ubin-ubin itu, nanti di situ benda-bendanya Ibu susun, mulai melangkah pindah dari kotak satu ke kotak yang lain Hmm. sesuai dengan ubin. Seperti itu Bu ya. Iya betul Pak, seperti itu. Ya. Nah, di dalam kegiatan tersebut, baik dari persiapan Ibu sampai ke pelaksanaan, kira Ibu butuh bantuan teman apa seorang guru. Ibu sudah ada teman atau minta bantuan dari salah satu temannya? Nah, untuk kegiatan ini saya meminta bantu pada salah satu guru yang dia memiliki keahlian di bidang kesenian, Pak. Jadi mungkin dia bisa membantu saya untuk membuat media-media yang lebih menarik seperti itu. Karena memang sepertinya kelas 1 harus lebih banyak dipancing dengan media-media yang bisa membuat mereka lebih eh, memiliki keinginan untuk mengikuti pembelajaran seperti itu. Oh ya, boleh. Bagus Bu, berarti Ibu sudah berkolaborasi juga, minta bantuan temannya, itu sangat baik Bu. Dengan berkolaborasi tentunya kegiatan Ibu akan terlaksana dengan mudah, dengan ringan, dan tepat tujuan Ibu untuk melakukannya. Mudah-mudahan Ibu, dari apa yang sudah Ibu rencanakan, yang pertama tadi Ibu sudah mempelajari dengan pendekatan literasi, sudah itu Ibu mengadakan permainan tradisional supaya membangkitkan semangat murid untuk belajar matematika ya Bu. Ya oke, itu sudah sangat bagus Bu. Dan jika itu terlaksana nanti, mudah-mudahan akan tercapai tujuan Ibu. Amin. Ya, dari situ Bu, kira-kira pertemuan hari ini sudah cukup? Heeh, saya sudah merasa lebih tenang nih Pak, lebih termotivasi, lebih lega karena hal yang saya pikirkan dari kemarin sudah Bapak bantu mencarikan solusinya. Terima kasih banyak Pak waktunya, sudah dikasih kesempatan untuk berbincang-bincang sama Bapak. Ya, baik Bu. Oke, tidak apa-apa Bu. Nanti jika sudah melakukan masih ada hambatan atau ada perkembangan ke depan, boleh boleh saja Ibu berbincang lagi dengan saya. Iya. Nanti Ya, kalau sudah saya terapkan, saya minta waktu lagi Pak ya, akan saya ceritakan bagaimana hasil dari penerapan pembelajaran ini di kelas saya. ya, boleh-boleh saja Bu. Ya, sudah Bu, boleh sekali lagi. Jadi pertemuan kita untuk coach hari ini, pertemuan ini kita akhiri sampai di sini ya Bu. Ya, terima kasih banyak atas Ya, waktunya Pak ya. ya sama-sama Bu. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baiklah Bapak Ibu guru hebat, tadi sudah kami sajikan penampilan kami melakukan kegiatan coaching bersama teman dan atas perhatiannya saya ucapkan terima kasih.